Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Linda yang dari SMA Negeri 13 Garut. Pada pembelajaran kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan karakteristik makanan internasional. Materi ini dipelajari pada kelas 11. Potensi dasar yang pertama adalah menganalisa sistem pengolahan makanan internasional dari bahan pangan hayati dan hewani. Yang kedua, membuat makanan internasional dari bahan pangan hayati. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dengan rasa bertanggung jawab, percaya diri, tanggung rasa dan optimis mampu memahami pengertian makanan internasional, kemudian dapat menelaah dan jenis dan karakteristik makanan internasional. Makanan internasional adalah makanan yang sumber bahan makanannya berasal dari negara yang bersangkutan dan mempunyai karakter makanan yang identik dengan negara asalnya. Ini sebagai contoh makanan internasional, di sini ada menu appetizer, kemudian ada menu main course-nya, ini ada sushi, kemudian ada dessertnya. Yang selanjutnya di sini ada jenis makanan internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama ada makanan kontinental. Makanan kontinental masakan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas, merupakan makanan dari benua Eropa, Prancis, Inggris, Amerika maupun Australia. Bagi contoh di sini ada pizza. Jenis makanan internasional yang kedua adalah masakan oriental. Masakan oriental adalah masakan yang berasal dari negara kepulauan daerah Asia seperti negara Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara timur lainnya. Sebagai contoh ini ada dimsum, kemudian ada sushi. Ini salah satu contoh masakan oriental yang berasal dari daerah. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri masakan kontinental. Di sini ada 4 ciri masakan kontinental. Yang pertama, masakan kontinental itu biasanya menggunakan bumbu instan atau bumbu siap pakai berupa bumbu kering. Yang kedua, masakan kontinental diolah menggunakan teknik pengolahan yang lebih mudah dan cepat dibanding dengan masakan oriental. Yang ketiga, masakan kontinental diberikan dalam sebuah hidangan dalam susunan menu atau susunan makanan dan minuman untuk satu kali makan yang diberikan secara bertahap. Ciri yang keempat adalah masakan kontinental dilakukan secara bertahap dengan alat berbeda dan setiap jenis makanan yang dihidangkan sesuai giliran. Selanjutnya di sini ada 4 susunan menu makanan kontinental. Yang pertama ada jenis appetizer. Appetizer di sini adalah pengantar untuk menikmati hidangan utama atau biasa disebut sebagai makanan pembuka. Menu yang kedua adalah sup. Sup di sini adalah hidangan yang disajikan dengan tambahan jarum atau kaldu atau biasa disebut dengan makanan berkuah. Menu yang ketiga adalah main course. Main course adalah hidangan pokok atau makanan inti dengan susunan menu lengkap dalam porsi yang lebih besar daripada hidangan pembuka atau appetizer. Susunan menu yang keempat adalah dessert. Dessert di sini makanan penutup atau makanan pencuci mulut yang biasa disajikan di akhir dari susunan menu. Pada umumnya rasanya appetizer atau makanan pembuka. Appetizer di sini berfungsi untuk membangkitkan selera atau merangsang nafsu makan. Yang kedua, appetizer memiliki rasa enak, ringan, dan juga menyegarkan. Yang ketiga, appetizer biasanya berukuran kecil dan disajikan dengan penampilan yang menarik. Yang kedua adalah sup. Sup sebagai hidangan pembuka untuk membangkitkan selera makan. Sup juga sebagai penetral rasa di lidah bagi konsumen yang mencicipi makanannya. Sup yang ketiga itu sup sebagai penambah gizi makanan. Kemudian sup juga sebagai hidangan yang berdiri sendiri setelah appetizer dan sebelum main course.
Bagi contoh sini ada sup jagung yang biasa disajikan sebagai hidangan penggugat. Yang ketiga yaitu main course atau makanan utama pada masakan kontinental. Susunan makanan utama atau main course ini merupakan satu rangkaian yang terdiri dari protein hewani, makanan pokok, dan sayuran. Main course ini biasanya mengandung sumber karbohidrat yang dihasilkan dari makanan seperti kentang, nasi, pasta, kemudian mengandung sumber protein dan lemak yang dihasilkan dari seperti daging, unggas, ikan, telur. Yang ketiga, main course juga menghasilkan atau ada sumber vitamin dan mineralnya yang bisa dihasilkan dari sayuran. Yang keempat di sini ada dessert. Dessert adalah makanan penutup. Di sini dibagi menjadi tiga, ada hot dessert, ada cold dessert, dan frozen dessert. Hot dessert di sini dihidangkan pada suhu 60 derajat Celcius. Sebagai contoh di sini ada kue sus, isi manis, krep, puding, roti, dan pancakes. Yang kedua ada cold dessert. Cold dessert dihidangkan pada suhu 10 sampai 12 derajat Celcius. Sebagai contoh ada puding buah dan koktail. Yang ketiga ada frozen dessert, dihidangkan pada suhu 6 derajat Celcius. Jadi pada suhu pembekuan. Sebagai contoh adalah ice cream dan sorbet tart. Ciri-ciri masakan Oriental di sini yang pertama, masakan Oriental mudah dikenali dari tampilan, aroma, dan juga rasa. Masakan Oriental juga bumbunya yang digunakan pada umumnya merupakan bumbu segar yang diracik oleh chefnya. Kemudian yang ketiga, bahwa masakan Oriental selalu dihidangkan sebagai makanan utama atau makanan pokok. Yang keempat, penyajian menunya dilakukan secara berdiri sendiri. Yang kelima, teknik pengolahan masakan Oriental itu lebih kompleks dan lama, tapi cara penyajiannya simpel dibandingkan dengan makanan kontinental. Selanjutnya di sini ada beberapa karakteristik masakan Oriental dari beberapa negara. Yang pertama, masakan dari Cina. Ini bisa kita lihat beberapa gambarnya. Yang pertama di sana ada dimsum. Yang kedua ada masakan kue tiaw, kemudian ada bebek packing. Yang terakhir di situ ada wonton atau kalau di Indonesia itu dikenal dengan pangsit. Yang kedua, masakan Oriental yang berasal dari negara Jepang. Ini bisa kita lihat, yang pertamanya ada sushi, kemudian yang kedua ada mie ramen, yang ketiganya di sini ada takoyaki, dan yang keempat di sini ada tempura yang merupakan makanan pokok. Bahannya adalah dari udang yang diberikan tepung kemudian di. Karakteristik masakan Oriental yang keempat adalah dari negara Arab atau India. Ini ada kebab, kemudian yang kedua ada nasi kebuli, yang ketiga di sini ada biryani yang berasal dari India, kemudian ada roti naan. Itulah mungkin beberapa masakan Oriental yang biasa dikenal oleh masyarakat kita sebagai warga negara Indonesia. Mungkin pembelajaran kali ini materi mengenai pengertian dan karakteristik masakan Oriental. Mudah-mudahan kalian sebagai pembelajar bisa memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.